Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Semoga semua yang sedang berjuang akan mendapatkan NIP tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urutan selesai yang termasuk dalam penalaran analitis. Nah, urutan selesai ini itu bisa menjadi urutan selesai siapa yang lebih dulu dan lebih lambat, atau bisa menjadi nilai yang lebih tinggi ke lebih rendah dan lain-lainnya. Untuk menyelesaikan soal urutan, kita hanya perlu membuat sebuah garis dari ujung kiri ke ujung kanan dengan dua tanda di masing-masing ujungnya. Mari kita cobakan. Soal yang pertama, dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah siapa yang menyelesaikan lebih cepat dan lebih lambat. Jadi yang kita buat adalah garis lurus, terus di ujungnya lebih cepat dan ujung satu lagi lebih lambat. Kalau sekarang saya tuliskan cepat dan lambat agar teman-teman mengerti. Nanti kalau seandainya teman-teman melakukan latihan sendiri, cukup tulis kode aja C dan L gitu, biar kita lebih menghemat waktu. Jadi langsung saja, D menyelesaikan ujian sebelum C, berarti D lebih cepat dari C. Kita tulis saja D dan kita jarakkan seperti itu. A menyelesaikan ujian sebelum D, berarti A lebih cepat dibanding D. Kita tulis A di sisi yang lebih cepat. C menyelesaikan ujian setelah B. C menyelesaikan ujian setelah B. Berarti B lebih cepat dibanding C. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A dan itu berarti B lebih cepat dibanding A, maka B kita pindah ke depan. Maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah, berarti tinggal kita urutkan dari yang tercepat ke yang lambat. Berarti B, A, D, C. B, A, D, C jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, kita baca dulu soalnya. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Berarti kita buat garis, ini nilai yang tinggi, ini yang rendah. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman pada saat ujian cukup tuliskan kode T dan kode R gitu aja. Kita baca soalnya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. A lebih tinggi dibanding B, dapat kita tulis seperti ini. Tapi lebih rendah dari nilai Nila, berarti Nila lebih tinggi daripada A. Nilai Nila lebih baik daripada Fatur, tetapi lebih rendah daripada Sigit. Nah, nilai Nila ini lebih baik dari Fatur. Nah, kalau kita ragu, kita dapat menuliskannya dalam tanda panah agar dapat dipindahkan ke arah lain. Nilai Nila lebih baik daripada nilai Fatur, tetapi lebih rendah daripada nilai Sigit, berarti S lebih besar nilainya dibanding Nila. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nah, adalah Ani, jadi Fatur nilainya lebih tinggi daripada Ani, jadi F fixnya adalah di sini. Kita coret. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah, ya sudah langsung aja bikin. Yang pertama adalah Sigit, berarti kita coret yang C. Yang kedua Nila, kita coret yang A. Yang ketiga Fatur, kita coret yang B. Jadi jawabannya antara D dan E. Yang keempat Ani, berarti jawabannya adalah D. Karena yang keempat yang E adalah Banu, jawabannya D. Lanjut, soal yang berikutnya adalah urutan dari yang paling cermat. Ayo kita bikin cepat aja. Yang cermat berarti C. Yang di belakangnya tidak cermat, TC.
Ali lebih cermat daripada Budi. Berarti A lebih cermat dibanding Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. D lebih cermat dibanding Ali. Maka kita tulis D ke arah kanan. Mardi lebih cermat daripada Denny. Mardi lebih cermat dibanding Denny. Jadi Mardi lebih ke kanan lagi. Urutan dari yang paling cermat adalah, oh ya udah langsung Mardi. Berarti kita coret B dan E. Denny kita coret C dan E. Berarti yang betul adalah A. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah urutan yang benar mulai dari yang terlambat. Berarti cepat dan lambat. Saya terbiasa menuliskan yang terbaik itu di sebelah kanan. Jadi nanti kita urutkan saja dari yang terlambat. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti Anto lebih cepat dibanding Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Nah, ini kita belum dapat ya kakak dan Ivan karena kita skip dulu karena kita tidak ada perbandingannya. Ivan lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat dibanding Rino. Berarti dapat kita tuliskan Rino. Lanjut kita naik ke atas. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti Ivan lebih lambat dibanding Rino. Kakak berlari lebih lambat dibanding Ivan. Berarti kakak lebih lambat. Nah, urutan dari yang terlambat adalah urutan yang pertama kakak. Jadi jawabannya antara C dan E. Yang kedua Ivan. Oke, fix. Jawabannya adalah E. Lanjut. Kita buat garis lagi. Urutan dari paling awal. Urutan dari paling awal adalah berarti awal, akhir. 7 mahasiswa menunggu giliran presentasi. Seno presentasi sebelum Kuku. Berarti Seno lebih dulu daripada Kuku. Ludin sebelum Bayu dan Dani. Kita skip dulu karena tidak ada persamaannya. Sedangkan Ganda sebelum Kuku dan Bayu. Ganda duluan daripada Kuku dan Bayu. Berarti kita tulis saja dulu Ganda pakai panah ke arah kanan. Karena kita tidak tahu dia lebih cepat atau tidak dari Seno. Oke. Irfan maju pertama. Nah, ini udah ketahuan ya. Jadi yang pertama sekali adalah Irfan. Kuku tepat sesudah Ludin. Kuku tepat sesudah Ludin. Jadi Ludin langsung Kuku. Dan Bayu tepat sesudah Kuku. Bayu tepat sesudah Kuku. Jadi mereka tidak bisa terpisahkan lagi urutannya. Ludin, Kuku, Bayu. Di antara Bayu dan Dani tidak ada yang maju. Bayu dan Dani tidak ada yang maju. Karena yang lebih cepat dari Bayu adalah Kuku, berarti Dani adalah sebelumnya. Giliran Ganda tepat di antara Seno dan Ludin. Seno dan Ludin ada Ganda. Oke, Ganda yang tadi di sini. Giliran Bayu sebelum Dani. Jadi urutan dari paling awal adalah Irfan tetap maju yang pertama. Nah, kita lihat aja angka yang maju terakhir adalah Dani. Berarti kita coret B, C, dan D. Yang kedua terakhir adalah Bayu. Masih antara A dan E. Kuku langsung L, Ludin. Ludin lebih duluan daripada Kuku. Berarti jawabannya adalah E. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ludin mendapat giliran ke. Jadi kita hitung aja. Irfan, mulai dari Irfan. 1, 2, 3, 4. Jadi Ludin mendapat urutan yang keempat. Jawabannya adalah C. Pertanyaan berikutnya, yang berada di urutan terakhir adalah Dani. Berarti jawabannya adalah C.
Oke, sekian. Kalau urutan ini itu gampang ya, asal kita membuatkan garis lurus dengan 2 tanda di pinggir-pinggirnya. Apakah itu paling cepat atau paling lambat, paling tinggi dan paling rendah, paling cermat dan tidak cermat, atau paling awal dan paling akhir. Kalau menurut saya pribadi, soal TIU itu adalah soal yang wajib dikerjakan karena jawabannya emang udah pasti gitu. Untuk TKP dan TWK itu bisa saja pendapat masing-masing orang berbeda. Nah, jadi perbanyak latihan saja agar kita lebih cepat membaca soal, agar menghemat waktu mengerjakan soal TIU. Oke, sekian. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Karena ada kutipan yang menurut saya sangat benar sekali adalah the more you share, the more you have. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.